Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini melalui praibadah. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam berkat. Tuhan memberkati kita semua. Salam kasih, salam damai. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Siap terima curahan Roh Kudus pada pagi hari ini, amin. Yang siap lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita buka hati kita untuk Roh Kudus pada pagi hari ini. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita dan rindu untuk melawat setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
hadir bersama-sama dengan kami. Engkau rindu Tuhan untuk melawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami mau katakan, ini kami Tuhan. Ini kami yang haus akan Engkau Tuhan. Kami yang selalu haus akan Engkau Yesus. Selalu haus akan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita membuka hati kita. Karena Dia Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dia hadir untuk menolong kita. Dia hadir untuk menyembuhkan kita, untuk menghiburkan kita, untuk menuntun kita dalam kebenaran. Mari kita jangan sia-siakan waktu kita pada pagi hari ini. Mari kita sembah Dia. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu buat Tuhan, buat Roh Kudus pada pagi hari ini. Dia rindu. Dia rindu mendengar seruan hatimu. Dia rindu mendengarkan engkau memuji Dia. Bukan hanya dengan mulutmu, tapi juga dengan hatimu, dalam roh dan kebenaranmu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Kami percaya Engkau telah mengerjakan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Engkau sedang mengerjakan yang terbaik dan Engkau akan mengerjakan yang terbaik buat hidup kami Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Kami terbuka untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Roh Kudus-Mu kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Yesus. Mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Katakan Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, begitu kami mengasihi Kau. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang hiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, kami buka hati kami Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku
berkah buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya pada saat ini Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami. Segala kuasa kegelapan menghulu di udara yang hendak mengacaukan konsentrasi kami, yang hendak mengacaukan hati kami tolak, kami patah, kami hancurkan yang di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa tubuh, jiwa dan roh kami hanya milik-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap terima api kemuliaan Tuhan, amin. Haleluya. Karena apinya mau tercurah buat kita pada pagi hari ini. Memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjang. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Lambaikan tanganmu, katakan Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak buat Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi baju. Katakan bersiap maju. Maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Katakan bangkitlah gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, haleluya, tercurah dari surga. Apinya memenuhi kita semua, amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Sekali katakan Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. katakan Yesus Raja, segala raja. Segala raja, segala raja. Sekali katakan segala raja. Segala raja, segala raja. Haleluya. Bersorak saya buat Allah kita. Lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya. Karena dia mengubahkan setiap ratapan kita jadi tari-tarian. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, kau telah ubahkan ratapanku kini
Tuhan. Kesesatan, Engkau beri kami Kau beri Tuhan. kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Katakan kami bersuka. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Suka Tuhan. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Yang percaya bahwa Tuhan telah memberi kelegaan buat kita, katakan amin. Yang percaya Dia memberi penghiburan buat kita, katakan amin. Sini katakan amin. Berarti di sini semua sepakat ya. Kita semua harus bersuka di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang bersuka tepuk tangan di atas kepalamu. Puji nama Tuhan. Jumat saja katakan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Sekali katakan. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Katakan nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Sekali lagi katakan. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Karena Tuhan mengubahkan setiap ratapan kita jadi tari-tarian. Beri pilihan buat Allah kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menyaksikan pelantikan panitia Hudgiaku dan pemilihan majelis. Pak Gembala, saya persilakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan melantik dan mendoakan panitia pemilihan majelis dan juga perayaan dan ibadah HUT yang ke-70. Maka saya ingin membacakan yang pertama dulu untuk pelantikan panitia pemilihan majelis. Surat keputusan Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus menimbang bahwa Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus sangat membutuhkan perangkat pelayanan secara temporer, yaitu panitia pemilihan majelis. Mengingat tata gereja Isa Al-Masih, tata tertib bab 4 dan pasal 26 huruf D, E, dan F, memutuskan melantik nama-nama panitia pemilihan majelis seperti terlampir dalam lampiran yang telah memenuhi syarat untuk dilantik sebagai panitia pemilihan majelis periode tahun 2024 sampai dengan 2028 dalam lingkup pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Kedua, pelantikan tersebut di atas dilaksanakan oleh Gembala Jemaat Ketua Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus pada hari Minggu tanggal 19 Mei
2024 untuk masa bakti mulai tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya kemajelisan baru. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, bila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini atau memerlukan perubahan, maka akan dibetulkan atau dicabut oleh Majelis Gereja Isa Masih Jemaat Kudus. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 12 Mei 2024. Atas nama Majelis Gereja Isa Masih Jemaat Kudus, Pendeta Minggus Minato Pranoto dan Timotius Seno Jojo STH, Sekretaris. Saya akan memanggil nama-nama susunan panitia pemilihan majelis. Nanti di sebelah kanan berdirinya menghadap jemaat yang saya undang untuk maju ke depan ya. Yang pertama adalah Ketua Bapak Pendeta Elisa Samuel CS, mari silakan. Kemudian sekretarisnya Bapak Timotius Seno Joyo. Kemudian surat-surat Bapak Oni Tamura. Kemudian si pelaksanaan pemilihan Saudara Budi Santoso. Kemudian si penghitung suara Saudari Felicia Tanuwijaya. Kemudian si doa Pendeta Heri Triatmoko dan si dokumentasi Yusak Saburianto. Ya. Kemudian saya akan membacakan untuk panitia HUT yang ke-70. Surat keputusan kepanitiaan HUT ke-70 Gereja Isa Masih Jemaat Kudus. Menimbang untuk kelancaran tugas pelayanan ibadah dan perayaan HUT ke-70 GIA Kudus bersama-sama kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dan acara kekeluargaan yang mendahulunya, maka perlu memberikan surat tugas untuk melakukan tugas pelayanan di acara-acara tersebut. Kedua, mengingat keputusan rapat Majelis Gereja Isa Masih Jemaat Kudus 18 Januari dan 1 Februari 2024 dan kebijakan pengaturan kerja Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus memutuskan menetapkan pertama, memberikan surat tugas untuk kepanitiaan HUT ke-70 GIA Kudus. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak 1 Mei 2024 sampai dengan 1 September 2024. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya. Mengetahui atas nama Majelis Jemaat, Gembala Jemaat Pendeta Minggus Minato Pranoto dan Sekretaris Majelis Timotius Seno Joyo. Saya akan mengundang sahabat-sahabat dari kepanitiaan mengenai HUT ke-70 ini, hanya perwakilan saja ya. Mungkin Pak Elisa agak bisa geser ke kanan, agak kanan sedikit. Oh ya, oke, boleh. Yang pertama saya panggil Ketua Pendeta Yonatan, kemudian Sekretaris Pak Seno Joyo masih di sini sama Pak Oni, kemudian Bendara Ibu Yani dan Pak Unarjo, si acara Bapak Stefanus Yulianto Wijaya dan Ibu Agnes Kristia Himawan, kemudian si musik dan sound Bapak Lukas Gunawan dan Saudara Dani Setiawan, kemudian si dancer dan tamborin Ibu Kesia Peti dan Saudari Grace, kemudian si doa Saudara Yopi Saburianto dan Saudara Dio Pramanta, kemudian si mulmet Saudara Yusia dan Saudari Lani, si konsumsi Ibu Ratnawati dan Ibu Jani Setiawati, si dekorasi Saudara Yonas Saburianto dan Saudari Jennifer, si diakonia Ibu Ratnawati dan Ibu Hanawati, si perlengkapan Bapak Heri Setiawan, si keamanan dan humas Bapak Diki Sistanto dan Bapak Beni Saburianto, si Asyer Saudara Dani Pranoto dan Saudara Nurkolis, kemudian si event organizer Saudari Felicia dan Saudari Elsa, si sosial Bapak Iwan Setiawan dan Bapak Teguh Wibowo, si kaliodoskop Bapak Pendeta Ferry Sagai dan Bapak Lukas Karwoto, si Family Catering Bapak Gunawan Gu Tiongsin dan Bapak Agus Suhintyo, kemudian si lomba dewasa Ibu Kesia Peti dan Ibu Jenny Susiana, kemudian si lomba anak
Ibu Natalia dan Saudara Yeremia Immanuel. Kemudian si Basar UMKM, Saudari Leoni Agustina dan Ibu Agnes Chandra Dewi. Inilah sahabat-sahabat kita yang akan menyukseskan pemilihan majelis dan HUT ke-70. Mari kita dukung ya. Bersama-sama mereka yang punya karunia-karunia ini dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang besar di gereja kita. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama untuk para pendeta yang ada bisa maju ke depan untuk mendoakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ibu Yuli maju ke depan. Ada pendeta yang lain, Pak Heri? Oh ya. Ada majelis yang tidak menjadi panitia? Semua majelis menjadi panitia ya? Wah, luar biasa ya majelis Kia Kudus ini. Baiklah, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk para sahabat yang sudah diberi karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Mereka dengan kerelaan hati, mereka menyediakan diri untuk melayani di dalam kepanitiaan pemilihan majelis. Dan kami merindukan majelis yang akan dipilih nanti, yang dipersiapkan oleh panitia ini, boleh ikut bersama-sama melayani. Kami berdoa supaya Engkau memberi hikmat kepada panitia pemilihan majelis ini ya Tuhan. Berilah pengetahuan, mereka boleh menyukseskan pemilihan ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk panitia HUT yang ke-70. Anak-anak muda dan orang tua boleh bersatu padu dan Engkau memberkati mereka. Mereka berjeri lelah, hati yang berkobar-kobar, melayani Tuhan. Dan Engkau memberkati kedua kepanitiaan ini. Berilah karunia-karunia yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ini. Biarlah Roh Kudus berkarya. Biarlah dua acara ini boleh sukses dikerjakan di tangan mereka. Dan jemaat mendukung. Terima kasih. Oleh karena itu, hamba-Mu menumpangkan tangan ke atas mereka semua. Kobarkanlah karunia-karunia yang Kau miliki. Layanilah Tuhan. Allah Trinitas yang agung memberi Engkau hikmat, memberi Engkau pengetahuan, memberi Engkau kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini. Dan gereja ini menjadi gereja yang betul-betul menyatakan kuasa, di mana banyak anak-anak Tuhan dipakai oleh Roh Kudus. Turunlah berkat dari Allah Bapa yang penuh dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dari Roh Kudus penolong dan penghibur, menyertai-Mu dalam melakukan tugas-tugas pelayanan ini sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk panitia ini. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh, ada yang terlupa. Ini harus diberikan kepada ketuanya masing-masing. Yaitu serah terima dulu kepada Pak Elisa sebagai ketua. Terima kasih. Oh, foto ya. Kemudian pada Pak Yu. Ya. Salaman dulu ya. Ya. Kalau tidak diserahkan tidak sah ini. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Elisa. Tuhan berkati Pak Yu. Terima kasih untuk pelayanannya ya, Tuhan berkati ya. Oke ya. Mari silahkan dulu. Terima kasih.
Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini kuat banget. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Sekali katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadirat. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Katakan ku sembah Kau. Sembah kuduslah Kau kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau. Sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan bagimu Ya Tuhan, jamahlah kami, lawatlah kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus, supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapilah kami semua, buatlah kebangunan rohani, lawatlah hati kami supaya hidup kami boleh seturut dengan Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini, biarlah Tuhan memberi kuasa.
Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tema atau judul khotbah pada ibadah raya yang kedua ini adalah jangan mendustai Roh Kudus. Jangan mendustai Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ananias dan Safira. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu beberapa orang muda datang mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Cerita mengenai suami istri yang bernama Ananias dan Safira ini itu bisa diparalelkan dengan kisah namanya Akan. Namanya panjang, Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari Bani Yehuda, yang ditulis di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7. Ananias, Safira, dan Akan. Ceritanya Akan bagaimana? Orang-orang Israel jumlahnya 3.000 menyerang kota Ai. Kota Ai penduduknya sedikit sekali. Cukup 3.000 saja menyerang Ai, kata orang-orang Israel. Dan Yosua setuju. Diserang itu kota Ai. Penduduknya lebih sedikit daripada 3.000, yang ngepung 3.000. Di atas angka, di atas kalkulasi pasti menang ini umat Israel. Waktu diserang kota Ai itu, justru umat Israel kocar-kacir, lari kemana-mana, jatuh korban 36 orang mati di peperangan itu. Lalu Yosua berkata kepada Tuhan sambil berlutut, Tuhan,
kok sampai seperti ini ya, kami dikalahkan oleh kota Ai. Tuhan berkata begitu, karena ada dosa di umat Israel. Lalu diseleksi, dipilih, muncullah Akan. Dosanya apa? Dosanya menyimpan barang-barang yang seharusnya disuruh Tuhan untuk dimusnahkan, disimpan di kemahnya. Ada jubah, ada emas, ada perak, disimpan di kemahnya. Akan, Ananias, Safira sama-sama membohongi Roh Allah, sama-sama berdusta. Mereka berubah setia, mereka lebih mencintai benda-benda duniawi daripada kasih kepada Tuhan yang paling utama. Makanya suami istri itu dan Akan sama-sama mati secara tragis dengan cara yang berbeda. Di Kisah Para Rasul pasal 5 ini, Ananias dan Safira, kisah ini terjadi saat gereja mula-mula mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Peristiwa Pentakosta terjadi. Roh Kudus mengadakan tanda-tanda yang luar biasa. Ada nyala api, lidah-lidah, roh yang luar biasa. Ada tanda-tanda, ada mujizat yang terjadi. Banyak murid mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Murid-murid yang kebanyakan mereka nelayan tidak bisa belajar bahasa-bahasa yang ada, bisa berbahasa, berbagai macam bahasa yang disebut namanya senolalia. Diberi karunia untuk berbahasa-bahasa asing yang belum pernah mereka dengar, belum mereka pelajari, tiba-tiba bisa berbahasa, bisa senolalia. Kemudian bayangannya Petrus kalau lewat lalu itu kena sama orang yang sakit, sembuh orang-orang yang sakit itu. Dan itu perkara-perkara ajaib terjadi luar biasa. Mereka menjadi penuh dengan kuasa. Dan jemaat digerakkan oleh Roh Kudus untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk saling berbagi, bermurah hati, menjual apa yang menjadi miliknya. Lalu mereka kumpulkan di bawah kaki rasul-rasul, lalu untuk mendukung orang-orang yang miskin dan untuk mendukung pelayanan misi. Banyak tanda-tanda mujizat terjadi. Gereja itu ya, tandanya kalau Roh Kudus itu berkarya, maka orang-orang di dalamnya cinta sama firman Tuhan. Kedua, menjadi murah hati, setia kawan, solidaritas, rajin berbuat baik. Kemudian berdoa bersama, doa pagi, doa puasa, Bidstone pagi raya. Wah, itu tanda-tanda. Tapi kalau rumah Tuhan itu sepi, rumah Tuhan itu senyap, orang-orang di dalamnya tidak lagi cinta firman Tuhan. Hidupnya menjadi kikir dan serakah untuk dirinya sendiri dan tidak suka firman Tuhan, tidak suka berdoa. Itu tanda-tanda gereja yang senyap, yang tidak ada api Roh Kudus. Maka peristiwa di Kisah Para Rasul ini luar biasa sekali. Roh Kudus berkarya menyatakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Hasilnya kemajuan gereja terjadi, pemberitaan Injil yang hebat terjadi, iman jemaat menjadi kuat. Maka dikatakan sambil memuji Allah,
Mereka disukai oleh banyak orang dan banyak orang diselamatkan. Roh Kudus memberi kuasa, memperbaharui, muncul karakter yang baru. Hidup yang baru, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mau suka menolong, suka melayani, menjadi panitia, suka memuji Tuhan, memberi diri luar biasa. Tetapi di samping itu tanda-tanda mujizat terjadi. Ada kesembuhan mulai muncul. Tanda-tanda luar biasa. Jadi satu segi tanda-tanda mujizat luar biasa, satu sisi yang lain pembaruan budi. Karakternya dibentuk secara luar biasa. Maka jangan kagum kalau hanya ada fenomena yang luar biasa saja. Tanda-tanda mujizat terjadi. Hati-hati loh ya. Jangan begitu kagum sama pembicara-pembicara dari luar. Yang pokoknya kita undang saja. Wah, ini ada mujizatnya. Itu tanda-tandanya. Tapi kita tidak tahu mengenai karakternya. Teladan hidupnya bagaimana. Karena Yesus berkata begini, "Enyalah kamu sekalian." Loh Tuhan, aku kan sudah melayani engkau. Aku sudah melakukan tanda-tanda dan mujizat. Mengusir setan, kesembuhan terjadi. Tapi Yesus berkata, bagaimana? Aku tidak mengenalmu. Ini kalau gereja hanya mementingkan mengenai tanda-tanda, mengenai hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat, tetapi tidak ada pembaharuan budi. Tidak ada karakter yang baru. Tidak ada orang-orang Kristen yang unggul di dalam moralitas, di dalam etika. Tidak ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi teladan. Maka visi kita ini salah satunya menjadi Be Powerful Church. Menjadi gereja yang berkuasa. Tidak saja tanda-tanda, mujizat, tidak saja pelayanan yang menggelegar yang luar biasa, tetapi orang-orang Kristennya di dalamnya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Ini namanya Be Powerful Church. Tentunya Ananias dan Safira melihat, mendengar kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di gereja mula-mula itu. Api Pentakosta terjadi bukan bersumber kepada manusia ataupun rasul-rasul, tetapi bersumber dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Suami istri ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Roh Kudus. Kita akan bersyukur sekali kalau kita ada di gereja mula-mula, ya. Kita akan bersyukur sekali. Wah, gereja mula-mula itu menjadi gereja impian bagi kita. Roh Kudus menyatakan secara luar biasa sekali. Tetapi tidak demikian dengan Ananias dan Safira yang tidak hidup terus di dalam pembentukan karakter. Tidak hidup terus di dalam kasih Allah. Tidak mengikuti Roh Kudus. Padahal Bapak Ibu tahu apa artinya namanya Ananias. Ananias itu artinya God is gracious. Allah itu penuh anugerah. Safira itu apa? Safira itu beautiful, cantik. Namanya bagus-bagus ini. Ananias, God is gracious. Safira, beautiful. Tapi apa artinya nama-nama yang bagus? Sayang sekali suami istri ini mempunyai problem yang serius dengan Tuhan. Kasihnya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mendustai Roh Kudus. Waktu kegerakan gereja terjadi, kegerakan Roh Kudus terjadi, mereka ikut-ikutan menjual sebidang tanah.
gereja punya program ini ya. Saya mau ikut-ikutan. Mereka suami istri ini menjual tanah mereka. Lalu mereka mendapatkan uang yang besar. Mungkin setelah dihitung-hitung duitnya banyak ya ternyata ya. Tanahku yang sana tak jual, duitnya banyak. Lalu mereka bersepakat berdua. Padahal mereka sudah berjanji kalau ladang ini laku dijual, nanti tak berikan semua untuk pelayanan. Mereka sudah berjanji. Tapi ketika duitnya ketahuan banyak, ini hati ini mulai dipermainkan. Wih, banyak ya. Duit ngasih segini banyak ya. Maka mereka mulai bersepakat. Jangan ngomong-ngomong ya. Beritahu, simpan separuhnya. Simpan di lemari rumah kita. Nanti yang separuhnya, biarpun kita sudah janji, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu soal ini. Mereka sembunyikan yang separuh. Mereka bawa yang separuh itu kepada rasul-rasul. Padahal kalau mereka itu tidak memberikan ladang itu untuk mendukung pelayanan, tidak menjadi masalah. Kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus, tidak apa-apa. Karena masih ada kebutuhan yang lain. Tetapi ini ikut mau mendukung pelayanan, tetapi disembunyikan yang separuh, separuhnya dibawa. Paling rasul-rasul tidak tahu. Diserahkan hanya separuh saja, sebagian saja. Keduanya berbohong, mendustai Roh Kudus. Sama seperti Akan di kitab Yosua pasal 7. Ini beda dengan murid yang lain yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Namanya Barnabas. Barnabas itu namanya anak penghiburan. Dia tahu Roh Kudus berkarya. Gereja Tuhan luar biasa. Lalu Barnabas menjual ladangnya. Lalu semua dari penjualan ladangnya itu dia berikan untuk mendukung pelayanan gereja. Barnabas memberikannya dengan ketulusan, dengan cinta kasih yang luar biasa, dengan kemurnian, tidak sekedar ikut-ikutan, melakukan pengorbanan dan motivasi yang sungguh-sungguh. Dia tidak terpaksa. Tetapi Ananias dan Safira ini kontras sekali. Berbeda sekali dengan Barnabas. Memberi tapi jangan. Sembunyikan. Padahal sudah janji sama Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam diri Ananias dan Safira. Sekarang pertanyaannya begini, mengapa Ananias dan Safira pada hari Pentakosta itu, pada saat Roh Kudus berkarya itu menjadi berubah? Ada orang berubah, tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh. Mengapa Ananias dan Safira berubah? Yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan, hati suami istri itu dikuasai oleh iblis. Rasul Petrus berani berbicara ini karena Rasul Petrus diberi karunia membedakan roh. Kamu bohong ya, kamu mendustai Roh Kudus. Wah, ini luar biasa ini. Karunia membedakan roh. Ya. Ini betul enggak ini orang seperti ini? Sungguh-sungguh enggak seperti ini. Dulu saya pernah mengutus mahasiswi saya di sebuah gereja Isa Masih di Cirebon. Lalu datang seseorang yang memelas ke gereja. Wah, menjadi akrab gitu. Tulus-tulus saja.
Lalu merasa orang ini, wah saya tidak punya tempat bermalam ini. Oh, baik-baik, kita tolong ya. Lalu diinapkan di pastori. Pastori, orang-orang di dalam tidur semua. Besok paginya orang ini sudah tidak ada di pastori. Kemana? Pergi ngambil barang-barang yang ada di pastori. Barang-barang yang berharga. Waduh, ini akhir zaman ini kita harus punya karunia membedakan roh. Ini orang ini ya, kita berdoa bisa dipercaya enggak ya? Bisnis itu harus seperti itu. Bisa dipercaya enggak? Jangan begitu tulus tapi enggak cerdik. Tapi dunia ini cerdik tapi enggak tulus. Tuhan berkata kamu cerdik, kamu mesti tulus juga supaya nyambung. Dan itu diberi karunia untuk membedakan roh. Sungguh-sungguh enggak ini ya. Mujizat, tanda-tanda ini sungguh-sungguh terjadi enggak. Ini orang dagang, orang ngomong buat janji-janji, orang buat deal, betul atau enggak? Ini nawari pelipat gandaan bunga uang, bisnis pakai robot trading, bisnis pakai model-model seperti ini benar enggak ya? Ini harus punya karunia membedakan roh namanya. Karunia ini penting sekali. Membedakan roh itu cerdik sama tulus nyambung bersama-sama. Dan Rasul Petrus punya seperti ini. Maka Rasul Petrus berkata, Ananias, kamu membohongi, mendustai Roh Kudus. Hatinya Ananias dan Safira ini dikuasai oleh iblis. Banyak orang sekarang hatinya dikuasai oleh iblis. Dikuasai oleh roh jahat hatinya. Iblis berbisik-bisik sama orang-orang. Memberi keraguan-raguan. Jangan diberi. Separuh bisa untuk kamu jalan-jalan nanti. Jangan diberi. Kamu sakit. Sudahlah. Tidak usah mengandalkan Tuhan lagi. Memang hidupmu seperti itu. Dibisiki sama setan. Setan itu kerjaannya untuk menggoyangkan iman kita. Untuk membuat kita bimbang. Untuk menjadikan kita mentolerir firman Tuhan. Firman Tuhan seharusnya jalan begini. Tidak apa-apa. Menggok sini sedikit tidak apa-apa. Ambil sedikit. Korupsi sedikit tidak apa-apa. Buat kolusi. Buat nepotisme sedikit tidak apa-apa. Dan iblis itu kerjaannya seperti itu. Dan Ananias dan Safira ini tertelan oleh bisikan iblis itu. Hati-hati loh. Kalau hidupmu sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan yang berat, lalu ada bisikan-bisikan tertentu. Masih mau ikut Tuhan toh? Masih mau serius? Di gereja orang-orangnya seperti ini. Masih mau ke sana toh? Bisikan-bisikan itu masih mau setia sama istrimu. Istrimu sudah seperti itu loh. Masih setia sama suamimu. Masih kamu sungguh mau memperhatikan. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Itu bisikan-bisikan iblis. Bisikan-bisikan setan luar biasa. Dan akhirnya hatinya goyang. Tidak lagi firman Tuhan dan Roh Kudus yang menjadi dasarnya. Tetapi yang menjadi dasarnya hati yang bimbang ini. Hati yang rapuh. Hati yang lemah ini. Makanya
Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus, berbohong kepada Roh Kudus, tidak lagi berjalan di dalam kebenaran. Keduanya lebih memilih suara-suara iblis daripada suara Roh Kudus, memilih kedagingan daripada suara dari firman Tuhan. Akibatnya keduanya mengalami tragis, putus nyawa. Wah, luar biasa sekali loh gereja mula-mula itu. Jangan main-main loh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu lemah lembut, ya, tapi dia itu kuasa. Kalau sudah diperingatkan, hidup yang jujur ya, kerja yang baik ya, jaga integritas, jaga etika, jaga moralitas di pabrik, di perusahaan. Jaga baik-baik ya, jangan main-main. Nanti kalau main-main belok kanan, belok sini, terjatuh. Itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mendengar suara Roh Kudus. Maka Ananias dan Safira ini pada hari Pentakosta itu mereka mendengar bukan suara dari atas, tetapi mereka mendengar dari suara dari kematian, suara dari bawah tanah, dari Seol, dari Hades, dari Gehenna. Bawah tanah itu muncul suara itu dari roh-roh kegelapan. Tidak mendengar suara yang dari atas, api Pentakosta itu, tapi mendengar suara dari dunia orang mati. Jangan mendengarkan suara-suara dari dunia orang mati, tapi dengarlah suara-suara dari atas, yaitu Roh Kudus yang memimpinmu kepada kebenaran Kristus. Yang kedua, mengapa Ananias dan Safira seperti itu? Karena mereka tidak dari hati yang paling dalam mengasihi Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ananias dan Safira berbohong, tidak tulus, melukai hati Roh Kudus. Di saat pergerakan Roh Kudus yang luar biasa, mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi. Di saat pergerakan yang luar biasa Allah berkarya, mereka mengambil jalan yang lain, tidak setia, hidupnya tamak, serakah, egonya nempel sama benda, materi, kemelekatan, melekat. Ini benda lebih melekat daripada Tuhan. Status saya lebih melekat, posisi saya lebih melekat, harta saya lebih melekat. Duit saya lebih melekat di hati saya. Apa yang saya miliki lebih melekat di hati saya daripada Tuhan yang melekat di dalam hati saya. Maka suami istri ini putuslah nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, jangan mendustai Roh Kudus. Jangan melawan Roh Kudus. Ikutlah Dia. Taatilah firman Kristus. Jadilah orang-orang percaya yang memberi teladan hidup. Jadilah saksi-saksi Tuhan. Jangan dustai Roh Kudus. Biarlah gereja kita dilawat oleh Tuhan. Tanda-tanda mujizat, ya. Saya mendengar kesaksian dari cerita orang kedua ketiga waktu perjamuan kudus. Mulai ada kesembuhan-kesembuhan. Dalam hati saya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi tidak boleh berhenti di sini. Harus Tuhan ubah saya, ubah karakter dari jemaatmu, ubah karakter jemaatmu, supaya punya teladan, karakter hidup yang baik, murah hati, suka menolong, rajin berbuat baik, memberi teladan untuk keluarga, untuk yang lainnya. Dan itulah artinya menjadi gereja
yang penuh kuasa. Jangan mendustai Roh Kudus. Jangan mendustai Dia. Ikutlah Dia. Dengarlah firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati, air yang terbuat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah dalam hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyala dalam hati kami lebih dan lebih lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu mau menyertai kami sehingga kami bisa hidup jujur, bukan hanya kepada sesama kami, tetapi juga jujur kepadamu Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, sucikan pikiran kami, sucikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami terima. Kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, mulai dari hari ini hingga kesudahannya nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, tetapi sekali lagi kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya jemaat Tuhan di tempat ini. Silakan bangkit berdiri. Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Silakan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu untuk bangkit berdiri. Kami ingin menyambut Bapak Ibu. Saya dapat informasi ada satu keluarga yang baru datang. Silakan bangkit berdiri, Pak, Bu. Ya, enggak perlu malu-malu. Betul, yang sebelahnya Pak Peng An. Iya. Oke. Iya, silakan bangkit berdiri, Pak. Oke, satu keluarga ya. Oke, silakan bangkit berdiri. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Silakan berdiri, Pak. Oke. Bapak Ibu majelis akan menyambut. Iya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sebagai visitor, pengunjung atau ada niatan untuk berjemaat di tempat ini, silakan. Dan bagi Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Pak, Bu. Bagi Bapak Ibu yang beberapa waktu yang lalu sudah disambut dan memang menghendaki untuk berjemaat secara permanen di tempat ini, silahkan mengisi formulir keanggotaan jemaat. Tetapi kalau sekedar visitor, pengunjung dan sebagainya, ya cukup kami kenal dan pintu gereja kami terbuka untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hadir di tempat ini. Ya, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Yang pertama, dukung dalam doa dan hadir dalam acara doa sekota yang akan diadakan besok hari Senin tanggal 20 Mei jam 8 di tempat ini. Jadi sekali lagi sempatkan hadir untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui acara ini. Doa sekota Senin 20 Mei jam 6 sore. Kemudian selanjutnya dukung dalam doa pula untuk beberapa rangkaian acara-acara yang terselenggara memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-70. Antara lain, satu, ada lomba badminton. Bapak-bapak silakan mendaftarkan diri kepada panitia, masih terbuka pendaftaran. Kemudian yang kedua, lomba pingpong. Oke, ada lomba pingpong. Juga bapak-bapak, ibu-ibu juga terbuka kalau ada yang mau ikut. Kemudian yang kedua, ketiga, lomba Zumba. Wah, apa ini Zumba? Senam atau goyang dompet. Ya, itu ya. Segera ibu-ibu secara beregu kelompok silakan untuk mendaftarkan diri. Kemudian ada untuk remaja, anak-anak ada lomba e-sport. Iya, ini dia yang ditunggu-tunggu, yang suka main game dan sebagainya. Ada lomba e-sport, ikut acara ini ya, yang suka Mobile Legend dan sebagainya ya. Ya, selanjutnya tak kalah penting juga ada lomba memasak antar seksi. Nah, ini dia yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendaftarkan diri dengan kelompok masing-masing, akan diadakan technical meeting hari Senin tanggal 3 Juni jam 6. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan lomba memasak ini Bapak Ibu Saudara bisa berhubungan dengan Ibu Jenny Susiana. Iya. Itu selanjutnya yang perlu ditekankan adalah di gereja kita sudah ada perpustakaan mini library. Ya, sempatkan berkunjung hadir di perpustakaan kita. Ini dia keberadaan perpustakaan kita. Lokasinya atau tempatnya di sebelah kantor sekretariat.
disediakan berbagai macam buku-buku, fiksi maupun non-fiksi. Ya betul ya Pak ya, teologia dan sebagainya. Lengkap dengan tempat yang nyaman dan aman. Iya. Kemudian diberitahukan pula bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti baptisan air periode kedua tanggal 14 Agustus. Silahkan mendaftarkan diri, mengisi formulir yang ada dan menyerahkan kepada Bapak Pendeta Elisa atau kepada sekretariat. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu hadir dalam acara Biston Pagi Raya keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6. Dan terus dukung dalam doa untuk pembelian 1 unit mobil New Hiace Premium. Nah, ini dia yang kita kehendaki. Kita bersyukur untuk antusias Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk mendukung program ini dengan ada banyak perubahan nominal yang sudah ada. Ya, itu saja yang dapat disampaikan dan ditekankan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti informasinya melalui warta cetak maupun digital. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun. Oh, jalan santai, iya diingatkan, terima kasih. Jalan santai, weh ini dia yang paling mendekati. Besok tanggal 23 hari Kamis akan diadakan jalan santai bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan diri, mempersiapkan diri hari itu tanggal 23, kumpul di gereja jam 4:30 untuk melakukan pendaftaran ulang, registrasi ulang. Lalu kita akan berangkat bersama-sama jam 5 pagi, naik odong-odong. Nah, nanti saudara akan diluncurkan di satu tempat. Di tempat itu saudara dilepas ke hutan untuk jalan sama-sama menuju lokasi tempat kita beracara di GITJ Kayuwapu, Kudus. Ya, itu saja yang disampaikan. Ada lagi? Tak ada ya? Yang berulang tahun silakan bangkit berdiri dari tanggal 13 sampai tanggal 19. Atau beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu tidak sempat hadir dalam ibadah raya dan belum sempat didoakan. Iya. Di atas ada Bapak Raka, betul. Kemudian di bawah, di atas juga ada Saudara Farel, kemudian Ibu Desti, iya. Kemudian ada lagi yang di bawah. Ya, sementara dilayani Bapak Ibu Majelis, Bapak Gembala, oh Pak Didik Kartolo, wus, luar biasa. Bapak Gembala akan mendoakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi saksi Roh Kudus ya. Dengan kuasa firman dan pimpinan Roh Kudus. Beribadah tidak saja hari Minggu, tetapi Senin sampai dengan Sabtu. Di pasar, di perusahaan, di rumah, kita harus memuliakan Tuhan dan jadi berkat. Dan kiranya gereja kita menjadi gereja yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk musik, nyanyian, para pemain musik, worship leader, singer, choir, paduan suara, anak-anakmu yang sudah melayani sebagai tim ASER juga. Mereka sudah memberikan diri untuk memuliakan Tuhan, jemaat-Mu yang datang. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka tidak saja membawa diri dan hidup mereka, tapi mereka membawa persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan di gereja ini berupa uang. Dan kami bersyukur untuk dukungan jemaat kepada pelayanan di panti asuhan yang didukung oleh Gereja Salmase Kudus di Banyumanik yang akan membangun toilet, dan Tuhan sudah mencukupkan melalui anak-anak Tuhan.
dan juga kebutuhan biaya mobil yang masih tersisa. Tapi kami percaya Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong kami. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan di ibadah satu dan ibadah yang kedua. Engkau memberkati mereka, menyertai mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan, lawatlah mereka satu persatu. Mereka bersyukur atas 1 tahun yang ditambahkan di dalam hidup mereka. Berilah mereka hikmat, takut akan Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat-berkat yang dibutuhkan oleh mereka. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, pergumulan hidup. Tuhan sertai, beri kekuatan, beri kesembuhan, pemulihan, penghiburan kepada mereka. Supaya mereka tetap mendengarkan suara Roh Kudus dan bersandar kepada firman Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mengembangkan usaha, mengembangkan pekerjaan. Anak-anak muda yang bekerja di perusahaan-perusahaan, berkatilah anak-anak muda ini ya Tuhan, supaya mereka berprestasi, berkarir dengan baik, semakin dipercaya untuk mengembangkan di mana mereka bekerja. Berkati anak-anak-Mu yang sedang studi, anak-anak-Mu yang sedang dan akan melakukan perjalanan ke kota yang lain, ke pulau yang lain, dan ke luar negeri. Berkati satu persatu, sertai dan lindungi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota ini. Tuhan, berkati kota ini, supaya kota ini terus dalam kontrol Tuhan, aman. Berkati doa sekota di mana gereja-gereja akan mengutus jemaat-jemaatnya untuk beribadah bersama di gedung gereja Isa Al-Masih ini. Tuhan, lawatlah kami dengan firman dan Roh Kudus, supaya doa sekota ini menjadi kekuatan yang besar di dalam doa, karena Roh Kudus yang memberikan kuasa atasnya. Berkati ibadah besok Senin Tuhan, lawatlah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan buatlah tanda-tanda, mujizat dan pembaruan diri. Terima kasih, kami berdoa supaya kota kudus aman, supaya Injil bisa diberitakan di mana-mana. Kami berdoa untuk negara kami, berkati presiden yang masih bertugas sampai dengan Oktober, dan pemimpin yang akan baru yang akan datang. Tuhan sertai, berilah hikmat supaya mereka boleh melindungi rakyat, mencintai rakyat dengan sepenuh hati, dan memberikan damai sejahtera. Berkati bangsa-bangsa ya Tuhan, berilah perdamaian. Jadikanlah kami pembawa-pembawa damai di mana saja kami berada. Ketika kami hadir, kami mendamaikan, kami menyatukan, kami mempersekutukan, karena Roh Kudus mau memakai kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah supaya dunia ini menjadi aman dan peperangan boleh berhenti. Orang-orang yang mencari suaka politik ke negara-negara yang lain, Tuhan lindungi, Tuhan berkati orang-orang Rohingya yang banyak di Aceh. Tuhan berkati juga orang-orang yang mengalami, di mana daerahnya mengalami bencana alam ya Tuhan. Karena gunung meletus, karena banjir bandang. Tuhan hiburlah mereka, beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih. Kami membawa doa-doa kami ini kepadamu, dan kami mau menutup bersama-sama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan aktivitas-aktivitasmu. Dan ketahuilah bahwa Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you. Oke, Oh, terima thank